Selamat pagi anak didik kami kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga kita semua hari ini masih tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita masih tetap di tema 9, yaitu kayanya negeriku. Pada subtema yang pertama, kekayaan sumber energi di Indonesia pada pembelajaran yang keempat. Adapun muatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah PPKN, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga matematika. Nah, anak didik kami yang hebat, kita harus tetap semangat belajar ya nak. Baik anak didik kami, kita mulai dengan muatan PPKN. Pokok bahasan kita yaitu hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan seutuhnya untuk kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh terhadap alam. Oleh karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya. 2. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. 3. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. 4. Melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. 5. Menggunakan sumber energi alternatif seperti angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Jika semua kewajiban telah kita tunaikan, sudah sepantasnya lah kita memperoleh hak kita. Nah, anak didik kami, berikut hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Kita masuki muatan bahasa Indonesia. Pokok bahasan kita hari ini menjelaskan tugas wartawan. Wartawan adalah jenis pekerjaan yang bertugas untuk mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Wartawan juga disebut dengan juru warta. Wartawan biasanya ditemani oleh juru kamera. Saat melakukan peliputan, wartawan biasanya membawa alat perekam dan pengeras suara. Juru kamera tentu membawa kamera yang digunakan untuk merekam informasi dari narasumber. Nah, sekarang kita lihat tahapan wartawan dalam mencari berita. Yang pertama, sebelum wawancara. Kedua, saat wawancara. Dan ketiga, setelah wawancara. Kita lihat sebelum wawancara. Yang pertama, menghubungi narasumber dan membuat agenda pertemuan untuk wawancara. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan sesuai dengan tema. Yang ketiga,
juru kamera menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat wawancara. Kemudian kita lihat saat wawancara. Apa yang dilakukannya? Yang pertama, memperkenalkan diri sekaligus mengemukakan maksud dan tujuan wawancara. Lalu yang kedua, mengajukan pertanyaan sesuai dengan yang telah dirancang sebelumnya. Saat mengajukan pertanyaan, dilakukan secara jelas, teratur, dan santun. Nah, coba kamu perhatikan contoh wawancara berikut ini. Ibu udah mulai kembali beraktivitas berjualan berapa hari? Setelah melakukan wawancara, yang ketiga yaitu mencatat semua informasi yang diberikan narasumber. Yang keempat, saat mengakhiri wawancara harus memberikan kesan yang baik dan mengucapkan terima kasih. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Tapi tetap harus semangat terus berjualan ya Bu ya. Terima kasih Bu. Selamat melanjutkan aktivitas. Nah, yang kelima, juru kamera merekam gambar narasumber untuk dokumentasi. Nah, sekarang kita lihat setelah wawancara. 1. Merangkum informasi yang telah diberikan oleh narasumber dalam bentuk tulisan. Rangkuman dan kesimpulan tersebut dapat berupa berita atau artikel yang diterbitkan oleh media seperti koran atau majalah. Lalu, yang kedua, saat membuat berita, wartawan harus menulis sesuai dengan informasi yang diberikan oleh narasumber dan menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut dengan muatan matematika, yaitu mengukur besar sudut pada dua buah garis. Yang pertama kita sediakan yang namanya busur derajat. Ya, ini adalah namanya busur derajat. Pada busur derajat terdapat garis vertikal dan garis horizontal. Ini adalah garis mendatar, sedangkan ini adalah garis tegaknya. Sedangkan ini adalah titik busurnya. Kemudian, misalnya ada sebuah soal, tentukan besar sudut ABC berikut seperti ini. Nah, busur ini bisa kita gunakan untuk mengukur sudut ABC. Nah, kita tarik busur ini, kita letakkan pada titik sudut ABC. Nah, kita perhatikan kaki sudutnya ini. Nah, kita tarik garisnya. Kita lihat. Ya. Besar sudutnya yaitu 30 derajat. Kemudian soal berikutnya, tentukan besar sudut LKM. Nah, kita bisa gunakan juga busur tadi, kita letakkan busur itu pada titik sudutnya yaitu titik sudut K. Nah, kita perhatikan kaki sudutnya ini. Kemudian kita tarik garisnya. Kita perhatikan besaran sudutnya berapa derajat. Ya, benar. Jadi besar sudut LKM di sini yang tertulis di sini yaitu 120 derajat. Nah, demikianlah cara menggunakan busur untuk mengukur besar suatu sudut. Terima kasih.